seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Mari kita semua bangkit berdiri menanti janjimu. Amin, amin. Sampai Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah janji pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami di bumi ini, kami mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Oh, biarlah Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan agar kami semua bisa sampai di kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah dinaikkan menyenangkan hati-Mu, memberkati Engkau pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Allah Roh Kudus. Kuasai hati, pikiran dan roh kami, agar setiap firman yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami percaya, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus saja. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat. Haleluya. Amin. Kita bersyukur
Sebagai anak Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya setiap keluarga tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan dengan kesungguhan hati, seperti kita ibadah di gereja. Walaupun kita ibadah saat ini di rumah masing-masing, tetapi kita tetap menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Kalau saudara minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kita berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua, ya. Di mana saya pagi hari ini akan melanjutkan bagian yang kedua, berjaga dan bersiaplah, dalam ayat pokok yang sama, Matius 24 ayat yang ke-42. Kita akan bacakan bersama-sama ayat ini, Matius 24 ayat yang ke-42. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Puji Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Itu yang dikatakan, disampaikan, diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua yang hidup di zaman akhir ini dalam menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Yesus kali kedua itu. Kita harus, saudara, dalam berjaga-jaga itu, kita harus bangun dari tidur. Yang kedua, harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kemudian yang ketiga, harus memakai perlengkapan senjata terang. Kiranya saudara masih mengingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau ini kita kerjakan, kita tidak akan takut dalam menghadapi situasi sekarang ini. Kita siap di dalam iman. Kapan Yesus mau datang, kita sudah siap dan kita sudah berjaga-jaga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, di dalam kita berjaga-jaga, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 12. Di sana digambarkan, saudara, tentang kerajaan sorga seumpama 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, ya. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 12. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang-orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak.
nanti tidak cukup untuk kami dan tidak untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, ini disampaikan saudara oleh Tuhan Yesus. Cerita ini saudara, atau perumpamaan ini mengkisahkan tentang persiapan pernikahan, pesta pernikahan. Dan kita tahu persiapan pernikahan itu tidak mudah. Kalau bagi yang melakukannya, bagi mempelai pria dan wanita, banyak hal yang harus mereka persiapkan. Jauh-jauh hari mereka telah mempersiapkannya. Pada hari hanya dari pagi, mungkin bahkan dari subuh sudah bangun mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, demikian pula dengan kita menjadi mempelai wanita Kristus. Kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Di dalam perumpamaan ini dikatakan ada 10 orang gadis, di mana menggambarkan gereja Tuhan atau orang-orang percaya di zaman akhir dalam menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Ya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, ke-10 gadis ini mempunyai pengetahuan yang sama tentang akan datangnya mempelai laki-laki. Bahkan mereka mempunyai tujuan yang sama, mau menyambut kedatangan mempelai itu. Namun ada perbedaan antara kelompok 5 orang yang disebut bodoh dengan kelompok 5 orang yang disebut dengan bijaksana. Nah, yang bodoh ini bawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Di zaman akhir ini saudara, ada orang yang tahu kedatangan Yesus pada kali kedua, tetapi tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Tetapi ada juga orang-orang percaya yang juga mengetahui dan percaya akan kedatangan Yesus pada kali kedua. Mereka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dan terus konsisten menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu. Minyak terus dipersiapkan. Sedangkan kelompok yang bodoh ini saudara, mungkin mereka tidak ingat atau tidak tahu atau masa bodoh bahwa tidak diketahui kapan mempelai pria itu datang. Bukankah Yesus sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu? Kelompok yang bodoh ini mungkin berkata dalam hatinya, yang penting ikut menanti. Ya. Apakah minyak dalam
pelita itu cukup sampai mempelai pria itu datang atau tidak. Mereka tidak memperhatikan atau mereka tidak peduli. Mereka ikut menanti dengan apa adanya. Bukankah banyak orang Kristen menjadi Kristen apa adanya? Tahu Yesus akan datang kali kedua, tetapi hidup dan menjadi Kristen apa adanya saja. Tidak berusaha mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saudara, sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan, kita tidak tahu kapan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Minggu lalu saya katakan bahwa kita hanya diberitahu tanda-tanda akan kedatangan anak manusia. Dan tanda-tanda itu sudah, sedang, dan akan digenapi seluruhnya. Itu sebabnya kita memerlukan minyak itu. Perempuan yang bijaksana itu, selain membawa pelita, mereka juga membawa minyak dalam buli-buli. Sebagai gambaran saudara yang kasih hormat Tuhan, apakah pernah saudara membawa kendaraan dan kehabisan minyak? Sudah pasti kalau itu terjadi, saudara akan berhenti di tengah jalan dan tidak akan sampai pada tujuan tepat waktu, atau mungkin tidak akan pernah sampai sama sekali. Biasanya kalau kita sudah tahu mau pergi jauh, maka kita akan mengisi minyak kita, minyak mobil itu full tank. Atau kita pergi ke daerah-daerah yang mungkin tidak ada SPBU-nya, maka kita akan membawa minyak cadangan agar kita bisa mencapai tujuan. Itulah saudara, gambaran saudara yang disampaikan di dalam perumpamaan ini, di mana 5 gadis bijaksana ini sadar bahwa kedatangan mempelai laki-laki tidak tahu kapan datangnya. Minyak yang ada di dalam pelita mungkin tidak akan cukup dalam menanti kedatangan mempelai itu. Jadi mereka bertindak dengan bijaksana. Mereka membawa minyak tambahan. Dikatakan mereka membawa minyak itu dalam buli-buli, supaya pelita mereka tetap menyala sampai mempelai pria itu datang. Nah, ini berbicara saudara yang kasih hormat Tuhan tentang kontinuitas atau konsistensi penantian itu. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, kita harus memiliki minyak itu. Kita harus memiliki minyak tambahan dalam buli-buli itu, agar pelita kita tetap menyala, agar kita sebagai anak-anak terang, cahaya terang itu terus dapat menyala sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Minyak dalam perumpamaan ini adalah Roh Kudus. Ada banyak hal yang disampaikan tentang Roh Kudus di dalam pelajaran tentang Roh Kudus. Keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan gadis-gadis yang bijaksana ini, itu melukiskan kualitas kehidupan, kualitas kesiapan mereka. Kelima gadis bijaksana ini mewakili pengikut Kristus yang memiliki iman yang sejati, hidup di dalam kebenaran, dan memiliki Roh Kudus yang menguasai kehidupan mereka, yang memperbaharui kehidupan mereka dari hari ke hari
menuju kepada kesempurnaan kita itu. Saatnya kita harus introspeksi diri. Apakah kita masih memiliki minyak itu sekarang? Apakah api pelitamu masih tetap menyala? Atau api pelitamu sudah mulai redup dan engkau tidak punya minyak lagi untuk membuat api pelita itu menyala berkobar-kobar? Pelita yang kita punyai itu harus tetap menyala. Dan kita, saudara dan saya, memerlukan Roh Kudus untuk mempertahankan iman kita di zaman akhir ini. Kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membuat terang kita terus bercahaya sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, lihatlah keadaan dunia sekarang ini. Adakah saudara mampu mempertahankan iman tanpa Roh Kudus? Adakah saudara mampu mempertahankan sebagai anak-anak terang tanpa Roh Kudus? Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, izinkan Roh Kudus berkuasa atas seluruh bagian kehidupanmu. Minta Roh Kudus terus-menerus menguasai pikiran, perasaan, dan kehendakmu, agar saudara dapat menjadi orang-orang bijaksana. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 ayat 25, di sana dikatakan orang bijaksana itu adalah orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Kemudian dalam perumpamaan pasal 25 yang sudah kita baca tadi, dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, gadis-gadis bijaksana itu, mereka dapat menyongsong mempelai pria itu karena pelita mereka tetap menyala. Namun kelima gadis bodoh itu yang tidak mempersiapkan minyak tambahan untuk diri mereka sendiri, melainkan mencoba meminjam minyak dari gadis-gadis lain pada menit-menit terakhir. Kita harus mengerti bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipinjam. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungannya sendiri dengan Tuhan. Saudara tidak bisa meminjam iman orang lain agar saudara bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saudara harus memiliki iman saudara sendiri. Saat ini Tuhan masih memberikan waktu bagi banyak orang untuk mempersiapkan diri. Sekarang saatnya, jangan menunda. Jadilah gadis bijaksana. Milikilah minyak saudara sendiri. Lihat apa yang terjadi dengan gadis-gadis yang bodoh itu. Apa yang mereka alami. Dalam Matius 25 ayat 10 sampai ayat 12. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengerikan saudara yang kasih sama Tuhan. Kalau saudara ingat, minggu lalu saya sampaikan tentang bagaimana zaman akhir ini seperti pada zaman Nuh. Ketika Nuh sedang mempersiapkan bahtera itu, dia juga mengambil waktu untuk bersaksi kepada orang lain, supaya orang-orang sejamannya itu dapat bertobat dan diselamatkan. Tetapi mereka tidak mau mempersiapkan diri mereka. Mereka tidak mau menerima kesaksian dari Nuh. Dan ketika hujan lebat itu turun, menenggelamkan segala sesuatu, pintu bahtera telah ditutup, maka orang-orang yang berteriak di luar dari bahtera itu, meminta agar pintu itu dibukakan, tidak bisa lagi masuk ke dalam bahtera itu. Karena ketika pintu sudah ditutup, maka pintu itu tidak bisa dibukakan lagi. 5 gadis bodoh ini tidak dapat masuk ke ruang perjamuan kawin. Pintu sudah ditutup dan tidak dapat dibuka. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik bagi jemaat Immanuel Rumbai Pekanbaru, maupun bagi saudara yang mungkin mendengar atau menonton khotbah ini, sekarang pintu kemurahan itu masih terbuka. Jangan bodoh, jadilah bijak, jangan keraskan hatimu, bertobatlah dan milikilah minyak itu. Jangan menunda, jangan katakan nantilah, lusalah, minggu depanlah. Saudara ingat, pintu kemurahan itu ada saatnya itu ditutup. Dan kalau sudah ditutup, tidak dapat dibuka lagi. Tidak dapat dibuka lagi. Nah, di dalam pelajaran eskatologi yang mempelajari tentang kejadian-kejadian sebelum, pada saat, dan sesudah kedatangan Yesus pada kali yang kedua, maka dikatakan saudara, 5 gadis bijaksana yang memiliki minyak atau memiliki Roh Kudus itu adalah bagian dari gereja yang sempurna, yang disingkirkan ke padang gurun sebelum masa pemerintahan antikristus, dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Kita akan membaca beberapa ayat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-6, kemudian ayat 13, ayat yang ke-14. Wahyu pasal 12, ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 13 dan ayat 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah saudara, ini ada kaitannya di dalam pelajaran eskatologi. 5 gadis yang bijaksana, yang memiliki Roh Kudus, adalah bagian dari gereja yang sempurna. Gereja yang akan disingkirkan ke padang gurun sebelum masa pemerintahan antikristus, dan dipelihara oleh Tuhan
selama 3,5 tahun. Jadi tidak masuk di dalam atau tidak ikut dalam pemerintahan antikristus. Sedangkan 5 gadis bodoh atau dikatakan gereja yang tidak sempurna, atau juga disebutkan benih yang tersisa, akan masuk dan hidup dalam masa pemerintahan antikristus dan akan mengalami apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Masa pemerintahan antikristus dikatakan akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dan sampai sekarang, yang tidak akan terjadi lagi. Jadi akan ada berbagai macam siksaan baru yang diciptakan oleh antikristus untuk memaksa orang-orang percaya menjadi pengikut antikris dan penyembah iblis. Dan apa yang dinubuatkan dalam Wahyu 13 ayat 17 akan tergenapi. Apa yang dikatakan Wahyu 13 ayat 17? Wahyu pasal 13 ayat 17. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saya lanjutkan ke ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, bagilah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya ialah 666. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, pada masa pemerintahan antikris, kitab Wahyu menubuatkan bahwa pada saat itu pemerintahan seluruh dunia dikuasai oleh satu orang. Tidak akan ada yang bisa membeli atau menjual kalau dia tidak memakai tanda bilangan itu atau angka 666. Kalau saudara memperhatikan zaman sekarang, bukankah kemajuan teknologi informasi yang demikian luar biasa hebatnya membuat nubuatan ini sedang digenapi. Sekarang orang-orang diarahkan untuk membeli secara online. Ya. Membeli secara online. Tidak pakai uang cash. Tidak pakai kartu debit atau kartu kredit. Online. Masih pakai HP. Dan nanti kemajuan teknologi lagi selanjutnya tidak perlu pakai HP. Tanda bilangan itu sudah cukup untuk setiap orang membeli atau menjual. Saya sangat percaya nubuatan itu pasti terjadi. Orang percaya yang hidup di zaman pemerintahan antikris masih bisa selamat dengan
mempertaruhkan nyawanya, atau dengan kata lain, mati syahid. Namun saudara yang kasih Tuhan, Allah masih berbelas kasihan dan mengetahui batas kemampuan manusia. Sebab itu Yesus bernubuat untuk itu. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu, akan dipersingkat. Yesus akan mempersingkat umur mereka atau umur orang-orang Kristen yang masuk pemerintahan antikristus, sehingga mereka bisa mempertahankan imannya sampai pada kematian. Kalau tidak dipersingkat, tidak mungkin ada yang dapat bertahan dan diselamatkan. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita diingatkan pagi ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, jangan bodoh, jadilah bijaksana. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, tetapi kita harus yakin percaya Dia pasti datang, dan semua yang dinubuatkan dalam Alkitab pasti terjadi. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, saya dan saudara harus benar-benar mempercayai bahwa Yesus pasti datang, dan semua yang dinubuatkan dalam Alkitab pasti terjadi. Lihatlah keadaan dunia sekarang ini, dan lihat ke dalam kebenaran firman Tuhan. Semuanya yang dinubuatkan dalam Alkitab itu sedang digenapi sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Berusahalah untuk hidup kudus. Saudara ingat, kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Berusahalah untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berusahalah untuk hidup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, agar Roh Kudus terus mau berdiam di dalam kita. Saudara dan saya yang mau bertahan sampai kesudahan memerlukan minyak itu, memerlukan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Miliki Roh Kudus dalam hidupmu. Pelita kita harus tetap menyala. Pelita tanpa minyak tidak ada artinya. Orang Kristen tanpa Roh Kudus juga tidak akan berarti, tidak akan bertahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya bagi kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, izinkan Roh Kudus berkata-kata di dalam hatimu untuk memperkatakan bagian bagimu.
Haleluya. Kita memerlukan Roh Kudus itu. Mari kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Biarlah ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Haleluya, Yesus, terima kasih. Yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku. Mari kita semua bangkit berdiri. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita semua menaikkan pujian ini, saudara. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, penyembah-Mu. Biarlah kita secara pribadi lepas pribadi tidak hanya menaikkan sebagai kata-kata dari lagu ini, tetapi biarlah merupakan pernyataan, permohonan dari kita semua pribadi lepas pribadi. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau Allah Roh Kudus mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dialah penolong kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu bertahan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kalau Roh Kudus benar-benar menguasai kehidupan kita, percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita termasuk orang-orang yang disingkirkan ke padang gurun, yang dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun lamanya. Haleluya. Katakan, ku buka hati. Haleluya. Buka hatimu oleh pekerjaan Roh Kudus. buka Hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, benar Tuhan. Oh haleluya, ambil alih seluruh hidup kami. Kami taruh di altar-Mu. Kami menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hatimu. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Oh haleluya. Di altar-Mu, menyembah-Mu.
hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Gloria Roh Kudus. Ku buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, tuh jamahanmu. Amin. Bersama Haleluya. di Haleluya. Allah Roh Kudus, tolong kami. Kami buka hati kami. Berkuasalah penuh atas kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau, Allah Roh Kudus, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Agar pelita kami tetap menyala. Menyala sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tolong kami ya Allah Roh Kudus. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Oh haleluya, seluruh hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah atas kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua, seluruh sidang jemaat. Kalau hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman Tuhan, Allah Roh Kudus yang terus memperkatakan, mengingatkan apa yang harus kami lakukan dalam menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak peduli. Jangan biarkan kami masuk dalam kelompok orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki minyak itu. Tuhan, tolong kami. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami mengerti dan memahami keadaan-keadaan zaman ini, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan semuanya yang terjadi telah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Segala yang dinubuatkan itu akan pasti terjadi. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi hari ini, menyerahkan kehidupan kami. Roh Kudus, berdiamlah di dalam kami. Proses kehidupan kami menuju kesempurnaan sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar setiap sidang jemaat yang mendengar, bahkan setiap telinga yang mendengar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguatkan. Oh, biarlah kami tetap bertahan dan pelita kami tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara ini kasih dalam nama Tuhan. Biarlah kita semua
menjadi berkat dimanapun kita ada. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan sekarang, marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di surga. Untuk menerima segala berkat. Baik berkat jasmani, teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus biarlah dilimpahkan dan mengalir dalam kehidupanmu, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memimpin dan menolong kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.